barang yang ada di kita bisa sampai di Amerika, bisa sampai di Belanda, atau sebaliknya barang-barang yang ada di Belanda itu bisa kita nikmati. Ini perpindahan, ada ekspor, ada impor, lalu lalang barang ini. Semakin ke sana, ini tentu tidak setiap barang yang masuk ini tidak dibatasi. Apakah negara ini negara Muslim, apa negara ini non Muslim? Akan tetapi sekarang sudah ada kesadaran masyarakat, ya, kesadaran masyarakat ini sudah ada bahwa setiap yang kita konsumsi, yang kita makan, itu sudah kita berpikir, kalau enggak ya makanan ini, gitu. Bahkan ibu-ibu itu sudah mulai ya, kalau misalkan membeli di suatu toko di supermarket atau di Indomaret atau apapun, itu sudah bisa melihat barangnya ini. Oh, barangnya ini halal. Kemudian bisa lihat expired ya, masa kedaluarsanya. Kira-kira kan begitu kan ibu-ibu kalau beli. Yang pertama mesti kosmetik misalkan, ya, merek terkenal misalkan, oh ini barangnya halal. Kemudian ini belum expired. Setidaknya nanti dunia itu semua orang akan melakukan hal itu. Oleh karena itu melalui pemerintah dalam hal ini DPR membuat satu keputusan hukum, yaitu yang pertama tentang jaminan produk halal. Apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, baik itu produk dalam negeri atau luar negeri, itu ada jaminan halal, karena jaminan halal itu pasti higienis. Nah, ke depan ini supaya kita ini bisa memahami, oleh karena itu pemerintah dipayungi undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi kita sebagai konsumen ini terlindungi oleh kehalalan suatu produk yang kita gunakan. Kemudian dirubah dengan undang-undang, diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setiap produk, ya baik itu makanan, minuman, ya, atau mungkin bahan dan lain sebagainya, itu ada kepastian hukum halalnya. Sehingga tadi saya sampaikan tanggal 17 Oktober itu merupakan tahun 2024, ini seluruh jaminan dipastikan bahwa seluruh produk baik makanan, minuman, baik itu kosmetik dan lain sebagainya ini halal. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah merupakan produk halal, kemudian ditindaklanjuti undang-undang ini agar supaya masyarakat kecil yang sekarang ini menjadi perhatian pemerintah, ini ada 1 juta sertifikat halal di DPR ya. 1 juta sertifikat halal yang diberikan kepada usaha mikro kecil. Misalkan membuat keripik, itu kan usaha kecil. Kemudian bakso, kemudian siomay dan lain sebagainya itu di breakdown melalui anggaran, ya, melalui anggaran di Komisi 8 yang menyusun anggaran, yang merancang undang-undang, kemudian menerbitkan anggaran lewat usulan, itu anggota dewan memberikan usulan dewan. Kementerian Agama dalam hal ini adalah menjalankan kegiatan itu. Oleh karena itu saya ucapkan kami kepala kantor Kementerian Agama yang hari ini didaulat beliau Bu Sri Wulan, terima kasih Ibu, untuk kepentingan memberikan kepastian dan jaminan kepada para pengusaha kecil, mikro, ini mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal 1 juta Bapak dan Ibu. Dan itu kalau nanti sudah setelah tanggal 17, nanti bayar 3 juta bayarnya. 3 juta ya? 3 juta. Dan sekarang halal. Untuk menyampaikan bagaimana nanti yang 1 juta Bapak dan Ibu para pengusaha kecil, mikro, ini bisa mendapatkan sertifikat halal. Dan sertifikat halal itu kami, Kementerian Agama, sudah punya 108
P3H, pendamping, mendampingi panjenengan gratis, okay? Ini itu gratis ini, karena yang diperjuangkan P3H, kami punya penyuluh yang mengikuti P3H itu ada 108 yang akan mendampingi para pengusaha kecil untuk mendapatkan sertifikat halal SH. Alhamdulillah sekarang di Kementerian Agama Kabupaten Grobogan ini data terakhir kemarin ada 1.781 para pengusaha kecil yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Nah, ada 1.781 hafal. Ya, itu sudah mendapat sertifikat. Termasuk yang punya warung, yang termasuk punya kantin, ini disertifikat halal. Kalau tidak suatu saat karena ini ada undang-undang tentang kehalalan suatu produk, nanti setelah tahun 2024 nanti kemudian ada semacam apa itu namanya para aparat memastikan bahwa perlindungan terhadap konsumen setiap satu produk halal dikonsumsi oleh setiap konsumen ini kan repot. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang pada kesempatan ini rawuh di sini bisa berkomunikasi dengan teman-teman kami yang ada di mungkin di KUA, karena kami punya 108, kan ada 19 KUA itu di sini, dan di situ insya Allah ada P3H, ada pendamping yang membantu panjenengan untuk mendapatkan sertifikat halal.